Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ibu Leni Yusfi Setiana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang berbahagia semua teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sukmawati. Saya Tiana Dirotuluna selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elva Fitri Nur Farida, Yana Dirotuluna, Ragil Zahrotus Sofa, Wiki Febrianika Aryani, Trisma Mulia Ahmad Yani, Muhammad Burhanuddin, dan Seri Sofia Wahyuni. Dan Nikmatul Hoiriyah. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Dilihat dari proses pembelajaran yang diawali dengan kegiatan membangun konteks dengan melakukan pemberian dasar kemudian kerjasama dalam membangun sebuah teks dan dapat membangun teks secara mandiri. Selanjutnya, untuk fokus pembelajaran juga ditunjukkan atau difokuskan dengan pengenalan terhadap berbagai jenis-jenis teks yang meliputi teks narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, persuasi, dan teks argumentasi. Teks dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu genre sastra dan genre faktual. Jadi, genre sastra itu bertujuan untuk mengajukan emosi dan imajinasi pembaca atau penyimak. Genre sastra membuat pembaca atau penyimak menjadi tertawa, menangis, dan merefleksikan diri atau menyucikan diri. Genre sastra dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks naratif, seperti cerpen atau novel. Yang kedua yaitu puitik, dan yang ketiga yaitu dramatik. Teks naratif memiliki tujuan menceritakan sesuatu. Teks puitis yaitu bertujuan untuk mengekspresikan perasaan atau kesan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, teks dramatik, yaitu bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau pengalaman melalui aksi panggung. Ketiga jenis teks tersebut dapat dibentuk secara lisan ataupun tulisan. Baik, yang kedua ada genre faktual. Genre faktual di sini menghadirkan informasi ataupun gagasan yang bertujuan untuk menggambarkan, menceritakan, atau meyakinkan pembaca ataupun penyimak. Untuk contoh dari teks bergenre faktual sendiri, itu ada teks deskripsi, teks laporan, teks prosedur, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks diskusi. Teks bergenre faktual dihasilkan berdasarkan kenyataan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyimak ataupun pembacanya. Prinsip pembelajaran berbasis teks lebih dahulu pada peserta didik dan dilanjutkan dengan tahap pemodel teks. Tahap kedua adalah kerja sama membangun teks. Kegiatannya dapat mencakup kegiatan membangun nilai, sikap, dan keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Yang ketiga, tahap terakhir membangun teks secara mandiri. Pada tahap ini, kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem yang memiliki bagian-bagian dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dengan begitu, penting bagi guru untuk membuat rancangan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya ada jenis teks. Yang pertama ada teks narasi. Teks narasi yaitu karya tulis yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail dalam urutan waktunya. Dapat berupa fiksi atau non-fiksi. Contoh teks yang non-fiksi yaitu biasanya berdasarkan kejadian yang dialami oleh pencerita atau yang sedang diamati. Sementara yang fiksi biasanya hasil imajinasi sang penulis. Contoh teks yang bersifat fiksi yaitu seperti novel atau drama. Kemudian yang non-fiksi seperti sejarah atau berita, misalkan pengedar uang palsu ditangkap. Kemudian yang kedua ada teks deskripsi.
yaitu karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau suatu peristiwa secara jelas. Topik atau tema dalam teks deskripsi memanfaatkan panca indera penulisnya. Contohnya, mendeskripsikan sebuah tulisan tentang danau. Tiga, ada berupa gagasan atau penulis dan fakta yang terjadi dan mitos logis. Terdapat dua unsur utama, yaitu fakta atau kejadian sebenarnya dan pendapat dia alasan logisnya untuk mencapai realita atau membahas permasalahan populasi di Indonesia. Berikutnya ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses, mengapa, dan bagaimana mengenai fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu fenomena yang ini ditulis berdasarkan bukti fakta dan basis informatif. Contohnya fenomena alam terjadinya tanah longsor dan fenomena sosial seperti kenakalan remaja. Selanjutnya ada teks persuasi. Teks atau karya bisa ajarkan kepada pembaca untuk mengikuti isi yang ada dalam teks tersebut agar keduanya memiliki pemikiran yang sama antara penulis dan pembaca. Bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan apa yang telah ditulis atau disampaikan oleh penulis. Di mana dalam teks tersebut juga bisa yang disampaikan dalam bacaan untuk meyakinkan pembaca. Contohnya setelah pandemi COVID-19 juga teks yang membahas tentang pembelajaran secara daring atau online. Selanjutnya ada teks argumentasi. Teks yang berisi tentang pengembangan paragraf untuk meyakinkan pembaca agar sepemikiran dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi paragraf tersebut berisi tentang pendapat yang disampaikan dan berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan dapat disetujui banyak orang. Dalam teks tersebut terdapat alasan, ulasan, contoh analogi, serta sebab akibat. Contohnya seperti teks yang membahas tentang larangan mudik tahun 2021 demi yang berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.